Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa ketika beraktivitas, sering-seringlah atau selalu menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dalam ceramah. Ya. Sebelum masuk ke struktur dan kaidah kebahasaan, saya akan mengajak kalian untuk mengingat pembelajaran yang lalu mengenai unsur-unsur ceramah. Nah, apa saja sih yang harus ada agar aktivitas ceramah itu dapat berlangsung atau dapat berjalan? Unsur ceramah yang pertama yaitu penceramah. Ya, namanya saja ceramah. Ya, tentu saja harus ada penceramah. Dan penceramah ini merupakan unsur utama atau unsur yang mutlak harus ada ketika melakukan aktivitas ceramah. Penceramah itu adalah orang yang menyampaikan materi dan argumentasi kepada audiens atau kepada publik, ya. Seperti yang diketahui bahwa tujuan ceramah itu salah satunya adalah persuasif, mengajak, ya. Jadi penceramah ini adalah orang yang menyampaikan materi ceramah dengan tujuan persuasif. Kemudian unsur ceramah yang mutlak harus ada selain penceramah tentu saja audiens, ya, atau pendengar. Percuma saja ada penceramah tetapi tidak ada aktivitas ceramah, tidak akan berjalan lancar, tidak berjalan, dan tujuan ceramah juga tidak tercapai, ya. Jadi harus ada dua, penceramah dan audiens atau pendengar. Lalu apalagi unsur mutlak berikutnya? Unsur ceramah yang harus ada berikutnya adalah materi ceramah. Ada penceramah, ada pendengar, namun tidak ada materi ceramah, sama saja tidak akan terjadi aktivitas ceramah dan tidak akan tercapai tujuan ceramah. Selanjutnya metode ceramah. Ya, metode ceramah itu adalah cara yang digunakan oleh penceramah untuk menyampaikan materi ceramahnya. Apakah dia membaca teks, membawa teks, ataukah hanya poin-poinnya saja yang dibawa, atau tanpa teks. Itu ada berbagai macam metode ceramah, ya. Tinggal disesuaikan dengan tingkat atau keterampilan yang dimiliki oleh penceramah, keterampilan public speaking yang dimiliki oleh penceramah. Lanjut. Media ceramah ini merupakan unsur pendukung ceramah. Boleh ada, boleh tidak ada, ya, dalam ceramah. Media ceramah itu adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang terjadinya aktivitas ceramah. Baik, selanjutnya struktur teks ceramah. Nah, sama dengan teks-teks lainnya, teks ceramah juga memiliki struktur, dan struktur ini susunannya mutlak, tidak boleh terbolak-balik atau sengaja dibolak-balik, ya. Namanya saja struktur atau susunan. Ketika susunan itu tidak sesuai atau dibolak-balik, tentu saja teks ceramah atau suatu teks tidak akan menjadi teks yang sempurna, gitu ya. Lalu apa saja struktur teks ceramah?
Yang pertama ada pembuka atau pendahuluan, atau bisa juga disebut dengan tesis. Kenapa bisa disebut dengan tesis? Karena dalam pembuka ini isinya adalah pandangan umum si penceramah mengenai permasalahan yang akan disampaikan. Makanya pembuka ini juga sering disebut dengan tesis. Ya. Apakah bisa diisi dengan salam pembuka? Bisa. Pembuka itu bisa diisi dengan salam pembuka, dengan sapaan, tapi itu hanya mengawali saja. Inti dari pembuka itu ya pandangan penceramah terhadap permasalahan yang akan disampaikan. Itu intinya. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, kita lanjut pada struktur yang kedua, ya. Setelah tadi pendahuluan atau tesis, struktur yang kedua adalah isi. Nah, tadi tesis itu menyampaikan permasalahan sebagai pembuka. Nah, kalau isi itu isinya adalah argumentasi untuk mendukung pandangan penceramah yang tadi disampaikan dalam bagian pembuka. Ya, argumentasi penguat, ya, karena perlu diingat lagi, salah satu tujuan teks ceramah itu adalah persuasif, sehingga isi itu meliputi argumentasi penceramah, ya, argumentasi untuk menguatkan bagian pembuka. Struktur yang ketiga, penutup, ya. Penutup itu berisi penegasan kembali, bisa ya, penegasan ulang ya, atau bisa juga diisi dengan simpulan. Bedanya apa penegasan dengan simpulan? Kalau penegasan itu mengulang kembali poin-poin penting atau poin inti yang ingin disampaikan, yang menjadi sorotan, itu diulang kembali, ditegaskan kembali dalam penutup, ya. Sedangkan simpulan itu adalah hasil akhir, ya, yang didapat setelah menyampaikan berbagai macam argumen. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, lanjut ke contoh teks ceramah. Ini agar kalian lebih jelas, saya sajikan contoh teks ceramah di sini. Silahkan diperhatikan. Saya mengambil contoh teks ceramah yang pembukanya langsung pada pandangan penceramah terhadap permasalahan. Silahkan dilihat di sini, dibaca dulu, ya. Narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang yang akan memberikan efek domino pada orang lain pula. Narkoba sudah sepatutnya untuk dijauhi dan bahkan ditinggalkan sepenuhnya tanpa alasan apapun. Silahkan dilihat, itu paragraf pertama. Mari kita lihat paragraf keduanya. Narkoba merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan. Bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya penghancur zat beracunnya saja, namun pada ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya, sehingga para penyalahgunanya kesulitan untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Dilihat pada paragraf kedua. Paragraf kedua ini merupakan argumen pendukung paragraf pertama, sehingga paragraf kedua ini bukan termasuk pembuka. Ini masuk ke dalam isi. Jadi yang pembuka hanya paragraf pertama.
pertama saja. Ya, dilihat ya. Nah, dalam contoh teks ceramah ini yang menjadi pembuka adalah paragraf pertama, karena paragraf di bawahnya sudah masuk ke dalam argumen pendukung. Lanjut. Nah, kalau begitu mana saja yang merupakan paragraf isi ini ya. Paragraf pertama, paragraf ini ya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan isi. Dan yang selanjutnya merupakan simpulan. Ya. Ini merupakan simpulan atau penegas. Maka dari itu salah satu usaha bla 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 bla. Ya, ini penutup yang digunakan bukan penegasan ulang melainkan simpulan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Sebetulnya kaidah kebahasaan teks ceramah tidak jauh berbeda dengan teks eksplanasi yang sudah kalian pelajari ya. Ada beberapa kesamaan. Mari kita lihat kaidah kebahasaan teks ceramah itu apa saja. Ya. Yang pertama ada dalam teks ceramah itu terdapat kalimat imperatif. Yang kedua, terdapat kata ganti orang atau pronomina. Maaf ya, ini salah ketik, harusnya kata ganti orang atau pronomina. Kemudian kata ganti mental atau biasa disebut dengan verba tingkah laku. Ada kata teknis di dalamnya ya. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat ini sudah saya terangkan sangat detail pada saat kalian kelas 10. Nanti bisa dibuka lagi catatannya atau bisa membuka channel YouTube saya. Di sana saya juga menjelaskan kalimat majemuk bertingkat ya. Baik, kita bahas satu persatu. Kalimat imperatif. Masih ingat kalimat imperatif itu apa? Iya. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang berisi perintah atau larangan atau permintaan atau bisa juga berisi ajakan. Ya. Namun secara garis besar yang namanya kalimat imperatif itu ya kalimat perintah. Larangan itu ya masuk ke dalam perintah. Permintaan itu sebetulnya juga masuk ke dalam perintah ya. Hanya saja kalau bentuknya permintaan itu adalah perintah yang diperhalus ya. Ajakan itu juga sebetulnya masuk ke dalam perintah ya. Contohnya ada ini ya, contoh perintah, kerjakan tugas ini sekarang. Ajakan, mari hidup sehat. Kemudian larangan, jangan berkerumun. Untuk permintaan, nah ini ya ada keterangannya memperhalus perintah dengan menggunakan kata tolong. Tolong gunakan masker Anda. Itu sebetulnya memerintah, tetapi dengan cara yang lebih halus, dengan penyampaian yang lebih halus ya. Selanjutnya, kata ganti orang atau pronomina. Nah, ya. Dalam teks ceramah itu seringkali menggunakan kata ganti orang atau pronomina dengan bentuk kata ganti orang pertama tunggal. Ya, saya, aku, ya. Selain itu juga sering kita temukan dalam teks ceramah itu menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Contoh hadirin, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ya. Itu kata ganti orang kedua jamak.
Cirinya bagaimana? Ciri pronomina. Ya, pronomina karena kata ganti orang tentu saja dia sebagian besar menduduki fungsi subjek atau objek dalam kalimat. Sehingga ciri pertama dari pronomina adalah menduduki fungsi subjek atau objek dalam sebuah kalimat. Ciri yang kedua, acuannya dapat berpindah bergantung pembicara atau yang dibicarakan. Maksudnya adalah ketika saya membicarakan diri saya sendiri, tentu saja saya akan menggunakan kata saya atau aku, ya. Berbeda dengan ketika yang membicarakan saya adalah orang lain, maka kata sayanya ini berpindah menjadi dia. Ya, itu yang dimaksud dengan acuannya berpindah. Jelas ya sampai di sini ya. Baik. Nah, apa saja sih pronomina itu? Pronomina itu ada pronomina persona, ya, atau kata ganti yang mengacu perorangan. Contoh saya, aku, Anda, dia, ya. Ada lagi pronomina penunjuk atau demonstrativa. Ini, itu, sana, sini, ya. Kemudian ada pronomina penanya. Siapa yang datang? Nah, yang dimaksud dengan pronomina penanya adalah kata tanya siapa. Ya, sebagai penanya orang. Atau disebut juga interrogativa. Ini salah ketik ya. Yang betul adalah interrogativa. Kemudian pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Pensilnya, pensilku, pensilmu. Nah, ku-nya, mu yang menempel dalam pensil, ini ya, ini yang disebut dengan pronomina posesif. Jelas sampai di sini? Kalau belum jelas, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan. Kata ganti mental atau verba tingkah laku. Ya, apa sih kata ganti mental atau verba tingkah laku itu? Ya, verba tingkah laku atau kata kerja mental, kata ganti mental itu adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, bisa keberadaan, bisa atau pengalaman, ya. Jadi respons atau sikap, ya, itu kata ganti mental atau kata kerja mental atau verba tingkah laku, ya. Cirinya apa saja? Yang pertama, menerangkan persepsi. Persepsi itu maksudnya adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contoh mendengar, menangis, ya, berkaitan dengan mata, ya. Yang kedua, menerangkan kata kerja afeksi. Afeksi itu kaitannya dengan psikologis, perasaan, ya. Khawatir, sedih, senang, itu masuk ke dalam verba tingkah laku. Oh, contoh kalimatnya bagaimana? Nih,
Indah sangat sedih ketika dinyatakan itu tingkah efektif. Ya, menangis. Nah, menangis ini berkaitan dengan panca indera ya. Memahami ini berkaitan dengan kognitif. Berubah tingkah laku kognitif. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Kata teknis atau istilah. Apa sih kata teknis itu? Kata teknis itu adalah kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Contoh, maka dia tidak terlepas teknis bidang diabetes ya. Diabetes itu adalah istilah atau kata medis ya, kata yang ada dalam bidang medis. Jelas ya? Jadi yang namanya kata teknis itu adalah kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dan dalam teks ceramah seringkali ditemui kata teknis. Sangat majemuk bertingkat. Saya tidak akan mengulang lagi menjelaskan dengan detail karena kalian sudah mendapatkan ini pada saat kelas 10. Saya hanya mengajak kalian sekadar mengembali kalimat berita ya. Apa sih kalimat majemuk itu? Kalimat yang memiliki hubungan bertingkat antar kalimat-kalimat bentuknya. Jadi ciri khas dari kalimat itu anak kalimat dan ada induk kalimat yang disertai dengan konjungsi tertentu, ditandai dengan konjungsi tertentu. Itu kalimat majemuk bertingkat. Ya. Apa saja sih kalimat majemuk bertingkat itu? Ada banyak sekali tergantung penanda atau konjungsi yang ada di dalamnya. Di antaranya ada kalimat majemuk hubungan posesif ya, ditandai dengan konjungsi walaupun, meskipun, sekalipun ya. Nah, ini penerapannya dalam kalimat. Walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh, Ani tetap semangat masuk sekolah. Mana anak kalimat dan induk kalimatnya? Yuk. Klausa awal atau klausa kedua? Ya. Anak kalimat dalam kalimat ini adalah klausa pertama. Ya, ini. Walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh, Ani tetap semangat masuk sekolah. Ani tetap semangat masuk sekolah merupakan induk. Sedangkan anak kalimat ada di walaupun jarak sekolah dari rumahnya jauh. Ini anak kalimat. Ciri anak kalimat itu apa sih? Anak kalimat akan selalu menempel dengan konjungsi. Ya, dia muncul setelah konjungsi. Itu anak kalimat. Ingat-ingat ya, anak kalimat itu selalu menempel dengan konjungsi dan muncul setelah konjungsi. Baik, selanjutnya kalimat majemuk hubungan penjelas. Biasanya kalimat majemuk hubungan penjelas ini ditandai dengan konjungsi bahwa. Contoh, Ali mengatakan
bahwa ia akan pergi ke rumahmu. Bahwa ini menjelaskan ditandai dengan konjungsi temporal. Contohnya sejak, ketika, sesudah, lalu, kemudian, ya, ini merupakan. Nah, ini contoh kalimatnya. Sejak kecil Doni sudah mandiri. Nah, sejak ini merupakan konjungsi temporal. Harus kait dengan konjungsi syarat. Ya, jika, kalau, ini salah ketik ya. Asalkan, apabila. Nah, ini merupakan syarat. Contoh dalam kalimat, aku mau pergi dengan, tujuannya jelas. Aku mau pergi denganmu. Syaratnya, tujuannya jelas. Nah, asalkan ini menunjukkan syarat. Selanjutnya, kalimat majemuk hubungan pengandaian. Mudah ini ya. Pasti ada konjungsi seandainya, andaikan. Itu sudah masuk ke dalam hubungan pengandaian. Penerapannya dalam kalimat ya. Dia pasti menang seandainya mau mendengarkan saranku. Selanjutnya kalimat majemuk hubungan tujuan. Ditandai dengan konjungsi iya, agar, supaya, biar, untuk ya. Contoh, kita harus terus belajar agar meraih cita-cita. Nah, agar ini merupakan tujuannya adalah untuk meraih cita-cita. Selanjutnya kalimat majemuk hubungan perbandingan digunakan seperti ibarat, laksana, sebagaimana ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini membandingkan antara mencegah dan mengobati. Kalimat majemuk hubungan cara. Ya. Ditandai dengan konjungsi dengan bisa, tanpa bisa. Nah, penerapannya dalam kalimat. Dia membaca puisi dengan penuh penghayatan. Nah, penuh penghayatan ini merupakan cara dia membaca puisi. Jelas ya? Nah, kata dengan ini menunjukkan hubungan cara. Baik, sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, nanti kalimat majemuk bertingkat lainnya silahkan dibaca kembali, dipelajari kembali, bisa membuka channel YouTube Ibu ya. Kalau masih belum jelas, silahkan bisa ditanyakan, ditulis dalam kolom komentar. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.